sedang berada di makamnya Tengku Syekh Kutakarang atau yang bernama asli Syekh Abbas Muhammad Al-Asy. Dan inilah penampakan dari makam beliau bersama beberapa makam di sebelahnya. Nah, dan kita nanti akan menuju ke salah satu peninggalan beliau, yaitu Masjid Tengku Syekh Kutakarang. Dan nanti kita akan mengetahui lebih jauh juga tentang beliau dan tentang sejarah berdirinya masjid tersebut. Jadi ikuti saya. Ya, sahabat Antara, sekarang saya sudah berada di Masjid Tengku Syekh Kutakarang. Dan tepatnya di belakang saya ini adalah masjid peninggalan beliau. Dan menurut sejarah ini dibangun pada tahun 1860 Masehi. Dan seperti yang kita lihat juga ini di sebelah kanan saya, ini adalah masjid baru yang baru dibangun, namun tetap mempertahankan masjid lama ini, peninggalan Tengku Syekh Kutakarang. Dan masih bisa kita lihat juga ya, bentuknya sendiri memang masih seperti masjid pada zaman dulu atau masjid-masjid kuno, walaupun ada sedikit pembaharuan ya pada masjid tersebut. Dan nanti kita akan lihat kondisinya di dalam masjid tersebut bagaimana, jadi ikuti terus. Berada di dalam Masjid Tengku Syekh Kutakarang, dan bisa kita lihat ya di sini tiang-tiang penyangga dari masjid ini sendiri masih dipertahankan. Jadi ini adalah tiang-tiang penyangga yang memang ada sejak masjid ini didirikan. Nah, walaupun ada beberapa bagian masjid yang memang sudah diperbarui atau direnovasi untuk menjaga ketahanan masjidnya sendiri ya, seperti dinding, kemudian lantai yang juga sudah diperbarui. Namun ada bagian-bagian masjid seperti tiang penyangga dan beberapa bagian yang lain yang masih dipertahankan keasliannya. Sebenarnya pertama kali dibangun itu pada tahun berapa, Pak? Kalau itulah yang sumber kita dari Kitabur Rahmah itu 1860. 13 tahun sebelum masuk Belanda. Okay. Ya, seperti yang kita tahu, mungkin yang kita baca-baca di berbagai sumber itu, selain sebagai ulama juga pejuang dan ilmuwan, kan beliau ahli astronomi tentang ilmu falak itu, beliau salah satu ahlinya. Masjid ini sendiri masih digunakan oleh masyarakat di sini untuk pengajian. Karena untuk sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang seperti yang lain itu sudah digunakan di masjid yang baru di sebelah kanan masjid ini. Dan masjid ini sendiri saat ini digunakan untuk pengajian anak-anak dan juga pengajian ibu-ibu. Banyak kawan dia datang sini salat 2 rakaat sini. Orang Malaysia pun datang sini lebih suka salat sini pada sana. Habis salat ini pergi ke Mekah, baru pulang sana. Berarti memang banyak yang berziarah sebagai masjid peninggalan gitu, Nah, itu kalau wisatawan atau yang berkunjungnya sendiri kebanyakan dari mana, Pak? Malaysia itu. Nah, ini adalah mimbar ya yang dulu digunakan oleh imam untuk menjadi imam dan juga untuk memberikan khutbah. Dan mimbar ini sendiri masih dipertahankan. Mimbar ini sendiri terbuat dari beton dan ini merupakan mimbar asli ya pada saat masjid ini dibangun pertama kali.